pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya minggu ini? Hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu selama minggu kemarin Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan berkati kami di rumah kami masing-masing, agar kami bisa memulai kebaktian sekolah minggu kami ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, mari adik-adik kita nyanyi lagu pertama kita ya, judulnya Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak dan juga adik. Sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak dan juga adik. Sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak dan juga adik. Sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak dan juga adik. Sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Nah, adik-adik, dari lagu tadi kita jadi makin yakin ya kalau Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, sama kakaknya adik-adik, terus sama mama, sama papa, terus sama nenek, kakek, paman, semuanya Tuhan pasti sayang. Hari ini kita mau belajar nih adik-adik dari Alkitab, betapa Tuhan sayang banget sama keluarganya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ke firman, kita nyanyi lagi ya, satu lagu lagi, judulnya Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku,
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan dan membacanya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan segala hormat hanya kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami yang adalah sumber kehidupan, sumber pengharapan dan berkat, yang telah memelihara kehidupan kami hari demi hari, waktu demi waktu, sehingga kami boleh melewatinya dan memasuki hari yang baru pada hari ini. Terima kasih Tuhan kalau anak-anakku telah Tuhan berkati sehingga dapat bergabung dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, uratilah hati dan pikiran kami dimanapun kami berada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. 2 Samuel pasal 7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat, mari kita baca dan kita simak bersama ya. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal sabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku memimpin orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umat Israel demikian, mengapa kamu tidak memberikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi bila disebutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya.
Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah dijauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah pembukaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, lama kita tidak berjumpa ya, secara langsung ya. Namun, kegembiraan kita pada hari ini pastilah istimewa. Walaupun kita bertemu dengan melalui layar, kita pasti senang. Karena Tuhan memberikan kepada kita berkat, kesehatan, kekuatan, dan juga semangat. Untuk kita adik-adik, kita tadi telah membaca firman Tuhan bahwa judul pembacaan kita adalah janji Tuhan untuk keluarga dan kerajaan Daud. Adik-adik pasti sering melihat bangunan-bangunan besar atau bangunan gereja di mana-mana tempat. Ada yang besar, ada yang kecil, dan ada juga yang sederhana sekali. Bahkan ada juga kadang-kadang orang tidak ada tempat. Nah, kalau adik-adik disuruh kira-kira mau bikin rumah ibadah, seperti apakah yang adik-adik pikirkan? Apakah yang juga yang besar atau yang kecil saja? Nah, seperti itulah yang ada sekarang di dalam Raja Daud. Raja Daud yang selalu menerima anugerah, keselamatan, kekuatan, dan berkat dari Tuhan. Dia merasa nyaman di tempat yang baik, punya rumah yang bagus, sementara tabut perjanjian hanya ditaruh di dalam kemah. Untuk itulah dia dengan semangat yang berapi-api, dengan semangat yang tulus ingin membuat rumah Tuhan. Agar tabut perjanjian yang selama ini mereka bawa, yang menuntun perjalanan mereka dari Mesir, supaya mempunyai tempat yang layak dan mulia sesuai dengan nama Tuhan. Tetapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Ketika Raja Daud mengatakan hal seperti itu kepada Nabi Nathan tidak keberatan. Dia berkata, lakukanlah apa yang kau ingin lakukan sesuai dengan isi hatimu. Lalu ketika itu sudah terucapkan kepada Daud, pada malam harinya datanglah Tuhan menghampiri Nabi Nathan. Apa yang diucapkan dia? Seperti tadi sudah jelas bahwa Tuhan tidak mengharapkan Raja Daud membuat rumah persinggahan bagi dia. Karena Tuhan telah membimbing mereka dari Mesir hingga sampai kepada tempat perjanjian. Tuhan selalu mengembara bersama-sama dengan tabut perjanjian. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud untuk membuat rumah bagi Tuhan? Bukankah mestinya dia senang atau bergembira
atau bahkan menambah berkat bagi kita? Ternyata bukan itu. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan tidak mau membebani Raja Daud hanya untuk bagi dia. Karena dia sudah mengembara, berperang melawan para musuh, membawa bangsa yang besar dalam kehidupan, sehingga Daud diharapkan oleh Tuhan adalah dia bisa menerima damai sejahtera Tuhan melalui keluarganya, melalui bangsanya, dan semua kerajaan. Walaupun Raja Daud tidak membuat rumah bagi Tuhan, namun Tuhan tetap memberi janji kepada dia bahwa dia akan menyertai dia, bahkan keluarganya, bahkan keturunannya akan menjadi raja penerus dia. Sungguh besar kasih Tuhan. Artinya di sini adalah kita dipanggil oleh Tuhan adalah menerima apa yang akan kita lakukan, kerjakan dengan baik. Dan porsi kita bukan semua yang kita lakukan. Mungkin itulah yang diharapkan Tuhan dari Raja Daud. Dia telah diambil dari pengembara domba, dari pengembara bersama-sama bangsa Israel. Dan dia telah melakukan hal yang benar dan baik bersama-sama dengan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Karena itulah Tuhan senang melihat Daud. Makanya dia menjanjikan bahwa kerajaannya itu akan selalu baik dan akan selalu turun-temurun sampai akhir dia nanti. Nah, untuk itulah kita anak-anak juga diajari bahwa tidak semua apa yang harus kita lakukan itu baik buat kita. Namun apa yang benar, apa yang kita mampu, kita masing-masing dikasih Tuhan kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Nah, anak-anak sama seperti Daud, kita juga harus selalu berlaku di hadapan Tuhan. Berdoa untuk diri kita, berdoa bagi keluarga kita, dan jangan lupa berdoa bagi bangsa dan negara kita. Karena Tuhan memberkati kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan memberkati kita untuk semua orang, untuk bangsa. Dan dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Jadi adik-adik pada saat ini, jelaslah bahwa kita sebagai anak Tuhan harus kita tunjukkan bahwa kita mengasihi diri kita, mengasihi saudara kita, keluarga kita, dan juga bangsa. Sehingga Tuhan pun akan selalu menambahkan berkat bagi kita. Damai sejahtera Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Karena itulah kita diutus oleh Tuhan untuk berbuat baik kepada semua orang. Semua kita adalah utusan. Kita tidak harus membangun rumah ibadah dan tidak harus membuat tempat yang baik buat kita. Tempat kita pun kalau tidak baik adalah menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik, untuk hari ini itulah firman Tuhan yang akan kita terima. Semoga adik-adik merasakan juga berkat Tuhan pada saat-saat ini. Walaupun tidak bebas ke sekolah, tidak bebas ke gereja, tidak bebas bermain, namun kita tetap bahagia dan senang karena Tuhan selalu hadir bersama-sama kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Jadi adik-adik,
selamat menjalani kehidupan aktivitas, walaupun di sekolah melalui daring virtual, tetap semangatnya, jangan kendorkan semangat itu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan bahwa kita akan ditolong. Kesulitan apapun yang kita hadapi, Tuhan akan hadir karena Dia telah menjanjikan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negeri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk saat ini Bapa, kalau Engkau telah memberikan kami firman-Mu untuk kami dengar bersama-sama dengan anak-anak di sekolah minggu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, menyertai kami, agar dalam setiap aktivitas, agar setiap keberadaan kami dimanapun kami berada, kami mendapatkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami, dan juga bangsa dan negara kami. Agar kami Tuhan dapat menyalurkan berkat-Mu ke semua orang. Sehingga damai sejahtera-Mu semua makhluk, semua orang dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam dunia ini, dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Salam Tuhan memberkati.